Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah taala fi hadzal yaum na'am 21 al-hadi wal ashrun. Al-hadi wal ashrun min syahri Sya'ban sanata 1446 al-Hijrah. Wasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab at-tauhid. Syekh Saleh hafizahullah taala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab mulakhas fi syarh kitab at-tauhid. Kitab penjelasan syarah dari kitab at-tauhid karangan Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sampai pada bab tafsir tauhid, penjelasan tauhid, makna tauhid. Kita telah menyelesaikan atau membaca satu ayat beserta penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua dari bab ini. Wa qawlihi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Az-Zukhruf sadis wal ishrun sabi wal ishrun. Firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 27. Kita masuk pada penjelasan Syekh Saleh Hafizahullah nah baro atau baro mimma ta'budun. Jelasan dari baro mimma ta'budun. Berlepas diri. Mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi. Yakni bariun mimma min jami'i ma'budatikum. Maksudnya adalah berlepas diri dari semua jami', semua sesembahan kalian, ma'budatikum. Nah, jadi semua sesembahan kalian ini maknanya. Kemudian illal ladzi fatarani ai khalaqani wa huwallah fahuwa ma'budi wahdah. Fatarani yang menciptakanku, yakni khalaqani, disebutkan dijelaskan Asy-Syaikh di sini. Yani Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah satu-satunya ma'budi, satu-satunya yang aku sembah. Nah, wahdah, satu-satunya yang aku sembah. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global, keseluruhan. Nah, makna umum dari ayat ini, annahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Walam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allahu fahuwa ya'buduhu wahdah la syarikalah. Sesungguhnya, nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akhbara yukhbiru, dari af'ala yuf'ilu, mengkhabarkan tentang hambanya, rasulnya dan khalilnya, kekasihnya, bahwa ia Nabi Ibrahim, tentu saja ini Nabi Ibrahim abdihi wa rasuli wa khalilihi, bahwa ia berlepas diri dari segala yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Nah, dan ia tidak mengecualikan semuanya lepas diri kecuali illalladzi khalaqahu wa huwa Allah. Tidak dikecualikan kecuali yang menciptakannya. Jadi fatarani, khalaqani, kecuali yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Ibrahim abdi wa rasul wa khalilihi menyembahnya semata, menyembah Allah tanpa sekutu sekutu baginya. Demikian makna ijmali. Kemudian kesesuaian ayat ini dengan bab tafsir tauhid, makna makna syahadah la ilaha illallah, annaha dalat alam anna makna tauhid wa syahadah la an la ilaha illallah huwal bara'atu minasyirki wa ifradillahi bil ibadati fa inna la ilaha illallahu tashtamilu ala nafyi alladhi
abbara anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un wal itsbatu alladhi abbara anhu biqaulihi illa alladhi fatarani. Kesesuaian ayat ini pada bab penjelasan makna tauhid adalah karena memang ayat ini menjelaskan makna tauhid, menjelaskan menunjukkan dalla ya dulu dalat, nah menunjukkan bahwa makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah itu adalah berlepas diri dari kesyirikan, dan ada dua, berlepas diri dari kesyirikan, dan satu lagi adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, jadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, dalam peribadahan. Warna syahadat tauhid la ilaha illallah tashtamilu ala nafyi alladhi abbaru anhu al-Khalil biqaulihi wal itsbat. Nah, ini al itsbati ya. Wal itsbati alladhi abbaru anhu biqaulihi illa alladhi fatarani. Karena sesungguhnya kalimat syahadat la ilaha illallah ini me, nah, tastamil, mencakup mencakup nafi dan isbat. Jadi kalau di ayat ini nafyi yang diungkapkan oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim, nah, dengan perkataannya innani baraun. Saya sesungguhnya aku berlepas diri. Ini nafi. Kemudian al-isbati alladzi abbaru anhu biqaulihi, dan juga al-isbat, penetapan yang diungkapkan Nabi Ibrahim dengan perkataannya illal ladzi fatarani. Jadi ada penafian seluruh kesyirikan innani baraun, dan juga menetapkan tauhid, menetapkan Allah satu-satunya illal ladzi fatarani. Ini baru dikatakan bertauhid. Naam, syahadat la ilaha illallah, demikian maknanya. Ada an-nafyu wal itsbat. Kemudian kita lanjutkan eh, ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Disebutkan Syekh Saleh ada tiga. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Bahwasannya makna yang benar dari la ilaha illallah, syahadat ini kalimat tauhid, maknanya ada dua. Tauhidullah bil ikhlasil ibadati lahu, mengesahkan Allah dengan ikhlas dalam ibadah kepadanya. Namanya mengesahkan Allah, memurnikan ibadah, ikhlas, memurnikan. Ini yang pertama maknanya. Kemudian yang kedua al-baro'ah, dan berlepas diri dari ibadah kulli man siwa, penyembahan, peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah. Nah, harus ada dua-duanya. Nah, ini al-baro'ah dan juga tauhid. Nah, sehingga tidak dikatakan orang bertauhid atau orang bersyahadat la ilaha illallah ketika dia masih beribadah kepada selain Allah, karena dia tidak baro'ah. Nah, kemudian yang kedua izharul bara'ati min dinil musyrikin, menampakkan sikap berlepas diri dari agama orang-orang musyrik. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun ila ladzi fatarani. Ditampakkan, diucapkan kepada ayahnya, kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya at-tabarri min a'da'illah, berlepas diri dari musuh-musuh Allah meskipun mereka adalah kerabat terdekat. Nah, disebutkan di sini li abihi, abahnya, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, berlepas hal keyakinannya tentu saja, namun tetap menjalin misalnya apa? eh, berbuat baik kepada kedua orang tua.
dan akhlak-akhlak yang lainnya. Nah, demikian yang nomor tiga disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala meskipun adalah kerabat yang terdekat. Demikian ayat ini kita selesai baca, kurang lebihnya wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Qaulihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid dan meninggal di atas tauhid serta menjauhkan kita dari kesyirikan sampai meninggal. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi